Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PAI 3 semester 5 Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Baik, kami di sini akan membahas sedikit tentang leadership pendidik dalam bekerja sama oleh dosen pengampu Dr. Gusnarib Awahab MPD. Sebelumnya kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan anggota kami, yaitu yang pertama ada saudari Nurmardatila, saudari Rizky Dwi Cahyanti, saudari Siti Maimunah, saya sendiri, saudari Wahdania, saudari Ramlayani, dan saudari Suhati Sri Mulyana. Baik, langsung saja pembahasan kita yang pertama, yakni definisi leadership menurut para ahli. Menurut George R. Terry, leadership adalah hubungan yang ada dalam diri seseorang atau pemimpin, aktivitas mempengaruhi banyak orang untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas, berusaha untuk mencapai tujuan kelompok secara sukarela. Sedangkan definisi leadership pendidik dalam bekerja sama secara umum, yakni kemampuan pendidik untuk mempengaruhi, memadu, serta mengarahkan individu ataupun kelompok dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dalam pembelajaran. Baik, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yaitu saya akan membahas di sini tentang karakteristik. Jadi yang pertama, karakteristik itu ada komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik artinya penting agar guru dan siswa dapat bertukar pikiran dan ide dengan efektif untuk membantu dalam memahami kebutuhan dan kemajuan setiap siswa. Kemudian yang kedua, memiliki empati. Seorang pendidik harus berempati, memahami perasaan dan perspektif siswa sehingga dapat menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan inklusif. Kemudian yang ketiga, mampu berkolaborasi. Pentingnya untuk kita bekerja sama dalam tim, baik di antara guru, siswa, dan orang tua untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat, ada berorientasi pada tujuan bersama, yaitu semua pihak seperti guru, siswa, orang tua, harus memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan proses belajar yang efektif dan menghasilkan hasil yang positif. Kemudian yang terakhir, berjiwa fleksibel. Apa maksudnya? Yaitu pendidikan harus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan siswa. Artinya, guru harus terus belajar dan mengembangkan strategi pengajar yang inovatif. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi kami tentang strategi untuk meningkatkan kolaborasi leadership pendidikan. Yang pertama, membangun kepercayaan. Pemimpin harus jujur, terbuka, dan dapat diandalkan. Yang kedua, mengelola konflik secara positif. Hadapi konflik dengan sikap konstruktif. Fokus pada solusi yang bisa diambil. Yang ketiga, mendorong komunikasi terbuka. Memberikan ruang untuk anggota tim untuk memberikan ide, kritik dengan diskusi serta melibatkan semua pihak. Dan terakhir, yang keempat, penguatan kapasitas tim. Berikan pelatihan untuk memperkuat kualitas dan kapasitas tim. Baik, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan leadership pendidikan. Yang pertama itu tentang resistensi terhadap perubahan. Perubahan yang terjadi dalam tim, baik secara teknis ataupun non-teknis, hendaknya mampu dikendalikan ataupun dipertahankan. Kemudian, komunikasi yang tidak efektif. Komunikasi yang tidak efektif akan menimbulkan ketidaksinkronan pemahaman antara tim. Selanjutnya yaitu mengenai implementasi leadership pendidik dalam bekerja sama. Nah, pada kesempatan kali ini kita membaginya menjadi 3 hal pokok yang sangat penting bagi pendidik dalam
proses pengaplikasian leadership ini. Yang pertama yaitu terkait dengan proyek kolaboratif antar guru, yaitu dengan mengembangkan kurikulum lintas mata pelajaran yang melibatkan semua guru. Nah, contohnya adalah hal ini dapat diterapkan oleh guru yang memegang mata pelajaran PAI atau dalam sekolah agama lebih khusus guru yang memegang mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan guru yang memegang mata pelajaran seni dan kebudayaan. Nah, bentuk kolaborasinya adalah contoh yaitu bermain peran atau berteater. Nah, dari teater itu dapat kita kolaborasikan antara sejarah dalam mata pelajaran SKI atau alur-alur cerita yang ada dalam sejarah kebudayaan Islam yang disajikan dalam permainan lakon atau permainan drama. Nah, hal ini juga sudah menjadi bentuk kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu atau yang biasa kita sebut dengan istilah interdisipliner. Kemudian poin yang kedua yaitu pengelolaan kelas yang partisipatif, dengan melibatkan peserta didik dalam mengambil keputusan yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, pengelolaan kelas yang partisipatif ini akan sangat cocok apabila diterapkan kepada siswa SMA. Mengapa demikian? Karena siswa SMA pemikirannya sudah cenderung lebih kritis dan sudah selayaknya untuk diajak diskusi dalam proses pembelajaran mereka. Gunanya agar mempermudah guru atau tenaga pendidik untuk memberikan akses pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik, dan dengan kelas yang partisipatif ini juga dapat membantu guru untuk lebih efektif dalam proses pembelajarannya. Kemudian pada poin ketiga yaitu mengenai kemitraan dengan komunitas luar. Bentuk bekerja sama dengan organisasi lokal maupun nasional, gunanya ini untuk meningkatkan serta menginovasikan program pembelajaran. Nah, ada berbagai aspek yang terbatas dijangkau oleh sekolah, sehingga dibutuhkan kemitraan atau kerjasama dengan komunitas di luar sekolah itu sendiri, karena ada beberapa hal yang komunitas luar ini dapat jangkau, sedangkan hal-hal itu akan sulit untuk diterapkan atau disampaikan oleh sekolah tanpa melalui kemitraan komunitas luar ini. Sehingga pada kesimpulan kami di pembahasan mengenai leadership pendidik dalam bekerja sama yaitu sikap terbuka bagi pendidik untuk menciptakan perubahan dalam gaya pembelajaran yang lebih baik. Leadership pendidik dalam bekerja sama sangatlah penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif, harmonis, dan inovatif. Sekian presentasi dari kami. Saya Rizky Dwi Cahyanti, selaku perwakilan dari kelompok 3, izin menutup presentasi pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.